Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat ini kalian bisa bersiap-siap untuk menyimak apa yang akan nanti saya sampaikan. Nah, terkait dengan tema yang akan saya sampaikan hari ini, itu adalah tentang adab menggunakan media sosial. Namun sebelum itu, Bapak persilakan untuk ketua kelas sebelum ini. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Next, berikutnya setelah berdoa akan Bapak absen dulu. Ada Septian, Hadir. Agnia Rahma, Aulia Cipriat Nulisari, Ciko, ada Ella Elita, Desvita. Terima kasih semua ya hari ini. Oke, alhamdulillah. Dan anak-anak, sebelum nanti Bapak akan memasuki pembahasan, coba untuk kita bersama dulu menyanyikan nasional. Dan kali ini akan kita nyanyikan bersama dengan judul lagunya itu adalah Gabruda Pancasila. Ini juga yang ketiga, kita bersama-sama nyanyi. 1, 2, 3. Gabruda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, maju, ayo maju. Dan setelah nasional kita masuk ke agamis-nya. Kita mengucap bersama yaitu Quran surat Al-Ma'un. Diawali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, baik. Sebelum kita memasuki dari tema yang akan kita bahas, ada hal penting yang harus diperhatikan oleh kalian. Penting apa? Yang pertama itu adalah apa yang kalian ketahui tentang media. Coba, yang bisa coba angkat tangan ini. Apa yang kalian ketahui tentang media? Apa dia? Alat saluran komunikasi. Saluran komunikasi, alat saluran komunikasi. Bisa terciptanya komunikasi. Next, ada lagi apa ya? Selain bisa berkomunikasi, juga itu apa lagi? Untuk mencari hukum dan informasi itu media. Memang saat ini sangat dibutuhkan sekali media ya. Karena sangat penting sehingga bisa memudahkan kita berkomunikasi meskipun berbeda tempat. Juga kita bisa mengakses segala informasi yang sesuai dengan keinginan kita. Itu enaknya adanya media. Next, hal penting yang kedua yaitu adalah apa? Manfaat apa yang kalian dapatkan dari penggunaan media sosial dalam kehidupan? Manfaatnya apa? Bisa mendapatkan uang, Pak. Bisa mendapatkan uang.
Sekarang ini memang banyak sekali yang bikin konten tersebut ternyata bisa untuk menambah pundi-pundian dengan menggunakan media sosial. Ada lagi selain bisa menghasilkan uang, manfaat yang bisa dirasakan dalam media sosial ini? Sarana hiburan, Pak. Sarana hiburan. Sarana hiburan. Ya, sarana hiburan. Banyak sekali juga memang konten-konten di situ untuk bisa merelaksasikan secara otomatis ya. Jadi kan dalam keadaan tenang ya. Terus kemudian untuk kita bisa membuka konten-konten yang menjadikan hiburan untuk kita. Nah, ini ada sebuah kata-kata buat kalian. Orang yang suka komunikasi dengan media sosial itu nanti akan kalah sama orang yang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa? Meskipun memang media itu bisa sangat mudah untuk bisa menjalin komunikasi, tapi bukan jaminan. Dan coba perhatikan, ini ada dua gambar. Gambar yang pertama, kira-kira sedang ngapain? Pelajar sedang berinteraksi di dunia maya. Banyak sekali konten-konten seperti memunculkan hal-hal baru, kreatif, inovatif dan sebagainya untuk menjadikan daya tarik agar para pengguna atau penonton itu dia sedang terus bisa menonton. Nah, makanya dari yang menjawab untuk bisa menghasilkan uang memang ada ayat itu. Nah, ini ada katanya tentang adab menggunakan media sosial. Akan saya masuk dulu ke materi ya. Sebelum nanti kalian akan coba diarahkan bisa menghasilkan sebuah karya dari media sosial itu. Adab menggunakan media sosial. Secara bahasa adab artinya adat istiadat, kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Itu adab. Untuk media sosial sendiri, media sosial berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan halayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Adab bermedia sosial, sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain, ketika menggunakan media sosial. Artinya apa? Media yang kita gunakan jangan sampai media tersebut untuk menjatuhkan, mencela, merendahkan dan menghina orang lain. Ini tidaklah boleh seperti itu. Karena itu sudah menjadi aturan untuk adab dalam menggunakan media sosial. Harus digunakan dengan sebaik mungkin dan hal-hal yang positif lain. Di sini ada dalil yang berkaitan dengan media sosial. Ada Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka terhentilah dengannya, agar kalian tidak mencelakakan sesuatu kaum karena kecerobohan. Ya akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Artinya apa? Informasi apapun itu, apalagi sekarang musimnya media sosial, banyak sekali bentuk informasi yang tersampaikan dengan melalui media. Namun harus kita cermati betul, apakah itu memang informasi yang positif ataupun negatif, atau yang bersifat hoax, atau yang bersifat fitnah. Banyak sekali ternyata. Dan itu jangan sampai kita keliru dalam menyikapi akan hal itu semua. Nah, baik, setelah tadi disimak perhatikan betul terkait dengan materi penggunaan media tersebut, di sini akan coba arahkan kalian untuk bisa membuat sebuah karya dari media. Nah, ini yang dimaksud ada contohnya membuat media dari pohon. Artinya bikin pohon-pohonan, tapi nantinya itu adalah isi dari manfaat penggunaan media. Nanti bisa dibuat seperti ini, ataupun nanti bisa digambarkan dalam sebuah kertas. Kemudian kalau yang pengen membuat konten video bisa, nanti akan saya ilustrasikan contohnya seperti ini. Sudah dulu maksudnya.
Saat ini, hampir semua kegiatan Ini adalah digital salah satu serupa bentuk terekam dalam contoh jejak media sosial. konten Munculnya media sosial media dan bisa sosial. memberikan manfaat, namun tak jarang juga mendatangkan mudarat. Ada pun beberapa adab yang harus ditaati oleh kaum muslimin agar media sosial yang digunakan dapat mendatangkan pahala sehingga makin membawa sampai ke pintu surga. Niat yang baik. Apapun yang kita lakukan pastilah diawali dengan niat yang baik dan benar agar mendapatkan pahala, termasuk dalam menggunakan media sosial. Nah, setelah tadi kita contoh dari penggunaan media sosial, artinya ada adab yang perlu diperhatikan agar kita ini tidak serta-merta menggunakan media tersebut, kita bebas untuk mengaksesnya. Namun ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang akan coba untuk Bapak tentukan kelompok dari kalian itu. Nanti di sini akan saya bentuk menjadi 4 kelompok. Ketua kelas, oke, silakan nanti atur untuk bikin kelompoknya ya. Jadi 4 kelompok. Secara acak. Saya kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Sekarang setelah dibentuk kelompok dan dipimpin oleh ketua kelas, sudah ada 4 kelompok. Dari yang sebelah kanan saya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan nanti masing-masing bersama dengan rekan tim kelompoknya mau membuat karya apa. Tadi telah saya ilustrasikan, kalau yang mau bikin buat dari pohon, yang ranting-rantingnya itu nanti simbol manfaat dari media. Cabangnya itu apa saja. Jadi kan kalau banyak cabang nanti banyak manfaat. Itu terserah dari kelompok mau bikin itu karyanya, atau yang kedua itu adalah membuat konten video berkaitan dengan tema yang dibahas, ada penggunaan media sosial. Kira-kira apa yang mau kita bikin sebuah konten yang berkaitan dengan adab media sosial? Oke, ini saya tampilkan contoh lagi terkait dengan media yang saat ini banyak sekali pengguna sosial media, tapi tidak memperhatikan akan etika. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut mengikut dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti konten kami yang berjudul Etika Media Sosial. Mari kita simak. Kali ini akan membahas etika tentang bermedia sosial. Buat kamu yang aktif di medsos, pantengin terus ya. Ngomong di media sosial pada dasarnya sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memperlihatkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul ada penggunaan media sosial dalam pada Islam. Yang kami mundur. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil video dari kelompok kami. Berikut video yang dapat disimak. Media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial merupakan salah satu media online yang dimanapun para penggunanya dapat saling berkomunikasi, mencari informasi, dan menambah teman baru dengan berbagai fitur yang dimilikinya. Komunikasi dalam media sosial tidak lagi dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social pada tahun 2020, ada sebanyak 160 juta penduduk Indonesia yang menggunakan media untuk mendapatkan dan menyampaikan pada pembelian. Hal ini dapat merusak mental dan keseimbangan. Itulah dampak positif dan dampak negatif media sosial. Mari hindari dampak negatif media Kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak
anak-anak, itulah tadi hasil dari karya kalian bersama dengan rekan tim kelompoknya yang telah berupaya untuk bisa bikin sebuah konten video. Nanti berikutnya bisa dikembangkan hasil dari konten tersebut, bisa nanti bersifat unsur dakwah ataupun bersifat unsur kuliner ataupun bersifat unsur apa saja. Penggunaan media kalian ini jangan sampai sifatnya adalah untuk merendahkan ataupun menghina, bahkan berkata sampai kita ini bikin konten sebuah hal yang sangat dipakai. Hal-hal yang positif saja yang harus kita perhatikan. Dan kesimpulan pada hari ini, hidup tidak akan bisa lepas dari media sosial. Jangan pula hidup habis untuk bermedia sosial, tapi hidup harus bisa mengendalikan media sosial dengan baik. Dan pada kita kelas, silakan untuk bisa memimpin doa. Namun sebelumnya, nanti pertemuan berikutnya kita memasuki tema tentang